Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok sentral kamera YK. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek startup kami. Anggota kami beranggotakan kelompok 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Dimas Priambodo, dengan nomor induk mahasiswa 18 11 20 32. Akid Yanuar Alfikri 18 11 20 65, Arya Yoga Widyatama sebagai ketua 18 11 20 80, Farudin Effendi 18 11 20 87. Oke, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Untuk nama startup, pada proyek kelompok kami kali ini kami punya startup yang kami beri nama Sentral Kamera YK. Nah, di sini ada logonya. Dan untuk visi, kami memberikan kemudahan dan memberikan pelayanan yang terbaik. Tagline-nya mudah, aman, dan terpercaya. Berdiri sejak 25 Januari 2021. Untuk latar belakang masalah, perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat belakangan ini telah memasuki hampir semua bidang kehidupan, pendidikan, seni, dan budaya, kesehatan, maupun bisnis. Hal ini ditandai oleh semakin banyak dua pengguna komputer baik digunakan secara pribadi maupun secara umum. Seperti penyewaan kamera. Penyewaan kamera merupakan salah satu aspek yang cukup berkembang. Menyadari hal itu, setiap pengusaha yang bergerak di bisnis ini berlomba-lomba untuk melakukan terobosan masing-masing agar tidak ditinggal oleh pelanggan. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata. Menyadari hal itu, bisnis penyewaan kamera sangat tepat untuk dilakukan karena Yogyakarta mempunyai banyak tempat wisata yang dijadikan tempat liburan oleh wisatawan. Sehingga banyak orang yang ingin mengabadikan momen berkunjung ke Yogyakarta. Untuk itu, pengusaha harus bisa membuat suatu sistem informasi yang bisa menunjang kinerja pengusaha sehingga dapat menarik pelanggan. Penyewaan kamera bisa dijalankan sebagai usaha pokok maupun usaha sampingan dan dikelola oleh siapa saja asalkan bisa mengatur bisnis penyewaan kamera dengan baik. Untuk memulai bisnis penyewaan kamera, kita tidak selalu memiliki kamera yang banyak. Dengan 3 kamera pun, usaha rental kamera bisa dijalankan. Dengan demikian, maka proyek akhir ini mencoba membuat sistem informasi penyewaan kamera berbasis Android yang dapat digunakan untuk memasukkan data penyewa kamera, proses penyewaan, dan melihat laporan-laporan dari penyewaan kamera, dan menyimpan data-data tersebut dalam database. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan. Yang pertama, membuat aplikasi sentral kamera YK untuk memberikan pelayanan jasa penyewaan kamera DSLR. Dua, dengan adanya sentral kamera YK memudahkan pelanggan untuk melakukan peminjaman kamera dan lensa yang ada di aplikasi. Tiga, untuk memperluas target pemasaran dari para pengguna kamera DSLR. Empat, pelanggan menjadi lebih mudah dan cepat dalam melakukan penyewaan. Karena proses pemilihan barang dan pembayaran dilakukan secara online melalui aplikasi mobile. 5. Pelanggan juga dapat memilih kamera serta peralatan kamera dengan sesuai keinginan para pelanggan yang disediakan pada store dari sistem. Selanjutnya, validasi pasar. Jadi, target dari pasar kami adalah mahasiswa pelajar yang membutuhkan perangkat kamera, wisatawan yang berlibur, dan orang yang mempunyai hajatan, misalnya pernikahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arya. Market size. Untuk market size dari startup kami masih mencakup wilayah DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta, karena Yogyakarta punya banyak tempat wisata dan banyak wisatawan yang berkunjung, serta banyak mahasiswa yang belajar di Jogja, membuat sebuah peluang market yang besar. Kompetitor analisis. Untuk saat ini masih belum ada penyewaan kamera melalui mobile apps, masih bersifat konvensional, penyewa datang mencari tempat penyewaan kamera dan penyewa kesulitan dalam mencari tempat sewa kamera yang terpercaya dan aman. Dampak sosial. Menurut dampak sosial yang ditimbulkan dengan adanya startup ini adalah yang pertama dapat membantu kehidupan masyarakat, terutama daerah Yogyakarta, baik orang yang menyewa maupun owner dari rental kamera. Yang kedua, membantu perekonomian owner terutama saat pandemi, dan yang terakhir untuk membangun usaha perentalan kamera tidak perlu mempunyai tempat atau toko. Selanjutnya, Pak Rudin. Yang selanjutnya adalah inovasi dan atau keunikan. Inovasi atau keunikan yang dimiliki dari startup ini ada beberapa, ada 5. Yang pertama adalah pembayaran non-tunai. Pembayaran non-tunai ini maksudnya
pembayaran yang melalui payment gateway atau bisa transfer ke antar bank. Yang kedua, mampu menampilkan lokasi tempat penyewaan terdekat. Nah, jadi aplikasinya tersebut bisa menampilkan tempat persewaan yang terdekat dari lokasi user. Yang ketiga adalah menampilkan informasi lengkap tempat penyewaan kamera di Jogja. Nah, di aplikasi di startup ini bisa menampilkan informasi lengkap tentang penyewaan kamera yang ada di Jogja. Yang keempat, bisa membuka jasa sewa kamera tanpa menyewa tempat atau ruko. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa melakukan persewaan kamera tanpa menyewa atau membeli tempat untuk menjadikan persewaan. Yang terakhir adalah fleksibel. Maksudnya fleksibel ini bisa menyewa kapanpun, tidak terbatas oleh waktu jam buka maupun jam tutup. Selanjutnya adalah fitur startup yang kami buat. Fiturnya ada dua yang utamanya. Yang satu adalah menu katalog. Menu katalog ini meliputi list dari kamera. List dari kamera tersebut di dalamnya terdapat merek kamera, harga kamera, dan nama kamera. Yang kedua, meliputi perangkat pendukung kamera. Nah, di dalam aplikasi tersebut terdapat juga perangkat-perangkat pendukung kamera seperti tripod dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah list histori pembayaran. List histori pembayaran ini adalah histori dari transaksi yang telah dilakukan oleh user. Selanjutnya adalah menu pembayaran dan menu denda. Menu denda ini jika telat pengembalian kamera akan mendapatkan denda. Yang terakhir fiturnya adalah payment gateway. Payment gateway ini adalah pembayaran virtual yang didukung oleh beberapa startup seperti Gojek, seperti itu untuk metode pembayaran. Selanjutnya ada monetize. Monetize ini menggunakan iklan dari Firebase yang bernama AdMob dengan Google Analytics. Tampilan iklan dari jutaan pengiklan Google secara real time atau menggunakan mediasi AdMob untuk mendapatkan penghasilan dari lebih 40 jaringan premium melalui platform AdMob. Platform AdMob untuk menyederhanakan operasi iklan Anda, meningkatkan persaingan dan mendapatkan lebih banyak penghasilan, dan juga tentu gratis. Selanjutnya ada bisnis model canvas. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment ini elemen yang harus Anda miliki dalam memulai bisnis model canvas. Elemen yang pertama ini adalah segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Menggunakan niche market, namanya istilahnya itu niche market tentang penyewaan kamera saja. Yang kedua ada value proposition. Value proposition adalah keunggulan produk yang ditawarkan oleh startup rental kamera ini. Istilahnya adalah accessibility. Alasannya dengan aplikasi Android ini dimudahkannya dalam proses persewaan kamera. Yang ketiga adalah channel. Channel ini adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen. Jadi konsumen dari aplikasi dari startup ini adalah masyarakat luas tentunya. Yang terakhir adalah customer relationship. Customer relationship adalah elemen dari bisnis model canvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Pelanggannya adalah kliennya sendiri itu atau user yang bisa memilih sendiri kamera yang ingin disewa. Selanjutnya. Oke, terima kasih sebelumnya. Untuk yang selanjutnya, revenue stream yang menggunakan jasa karena startup ini tentang jasa persewaan kamera. Kemudian selanjutnya yang poin ke F, key resource
yaitu membutuhkan programmer dan toko yang menyediakan jasa persewaan kamera yang lengkap dan terjangkau. Kemudian key activity, itu melakukan maintenance aplikasi Android agar lebih powerful dan user friendly. Kemudian key partner, membutuhkan investor untuk mendukung startup ini bisa berjalan lancar untuk jangka ke depan dan agar bisa menjadi startup yang lebih besar. Kemudian yang terakhir yaitu cost structure, dibagi menjadi dua, yaitu fixed cost yang berupa biaya internet, biaya konsumsi, dan variabel berupa biaya maintenance, biaya pembuatan aplikasi Android, biaya penambahan fitur, dan biaya bug fixing. Oke, lanjut. Proyek ini dibuat dengan tujuan yang pertama adalah membuat sebuah aplikasi potret kamera solution untuk memberi pelayanan jasa penyewaan kamera DSLR. Dan yang kedua, dengan adanya potret kamera solution, memudahkan pelanggan untuk melakukan peminjaman kamera dan lensa yang ada di aplikasi. Dan yang terakhir adalah untuk memperluas target pemasaran dari para pengguna kamera DSLR. Lanjut. Untuk roadmap dari bisnis startup yang ingin kita buat ini adalah yang pertama adalah perancangan aplikasi, ya tentunya meliputi pembuatan UML, UX berupa mockup aplikasi dan ERD. Kemudian yang kedua adalah pembuatan aplikasi, ya. Di sini adalah proses development aplikasi, ya, seperti pembuatan API, database, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, pembuatan landing page website, ya, untuk aplikasi rental kamera ini. Kemudian yang keempat, testing aplikasi. Kemudian yang terakhir, setelah ditesting, kita lakukan launching. Oke, ini adalah gambaran dari mockup atau aplikasi yang akan kita buat nantinya, ya. Lanjut. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.